yang terhormat Dewan Juri, serta para hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Desi Angelita. Saya dari SMP Negeri 2 Pulau Maya, perwakilan Kecamatan Pulau Maya. Di sini saya akan mendongeng sebuah cerita yang berjudul Saloy yang Cerdik. Cerita rakyat dari Kalimantan Barat. Penulis ceritanya Syarifah Lubna. Ilustratornya Yulianto. Diterbitkan pada tahun 2017 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jakarta Timur. Rumah keluarga Saloy berada tidak terlalu jauh dari Sungai Kapuas. Keluarga Saloy terdiri dari bapak, ibu, dan seorang anak laki-laki bernama Saloy. Sejak awal lahir, orang sekampung memanggil mereka Pak Saloy dan Mbak Saloy. Pak Saloy adalah orang yang lucu. Ia suka membuat orang lain tertawa dengan banyulannya. Memakai teluk belanga, juga selalu memakai kopiah dengan cara melintang. Bola matanya berwarna hitam dan rambutnya yang hitam lurus mirip si Saloy. Mak Saloy adalah orang yang rapi, menggunakan baju kurung dan berselendang menutupi kepalanya. Perangannya pendiam dan tak banyak bicara. Hanya Pak Saloy dan Saloy yang tahu bahwa Mas Saloy di rumah juga seperti ibu-ibu yang lain, agak cerewet, agak teratur dan disiplin. Saloy tumbuh menjadi anak laki-laki yang baik budi dan pintar. Karena ia pintar dan cerdik, Saloy kadang ditanyai berbagai perkara oleh orang-orang sekampung. Apalagi mendengar kabar ia bisa mendirikan telur. Walaupun terbersit kebanggaan hati Pak Saloy, ia tidak percaya mengenai kepintaran anaknya yang begitu mengesankan setiap orang. Benarkah anak Saloy sebegitu pintarnya? Tanya Pak Saloy kepada si Muni, temannya sesama penangkap udang. Benar, Loy. Aku tak bohong. Aku juga dengar, Loy. Si Ilham bercerita. Aku pun turut bangga mendengarnya. Pak Saloy bertanya-tanya. Ia merasa penasaran dengan kepintaran anaknya. Benarkah sepintar itu kau, nak? Akhirnya timbullah rencana Pak Saloy untuk menguji kecerdikan si Saloy. Ia tidak ingin anak cepat berbangga diri karena sering disanjung oleh orang-orang. Sambil mancing ikan dan udang, ia melihat sebuah pisang hanyut di sungai. Pak Saloy pun mendapatkan ide. Oh, aku tahu apa yang dilakukan. Sesampainya di rumah, Pak Saloy melakukan persiapan. Ia pergi ke belakang rumah. Si tandan buah pisang nipah yang besar dan sudah masak dipilihnya untuk dibas. Setelah menebang pisang, Pak Saloy kembali pergi ke sungai untuk memancing. Kali ini ia mengayuh sampahnya ke hulu sungai. Sesampainya di sana, Pak Saloy menghentikan sampahnya. Pak Saloy lalu menyelam dan meletakkan pisang itu ke dasar sungai. Keesokan harinya, Pak Saloy mengajak Saloy untuk pergi memancing bersama. Saloy, sudah lama rasa kita tidak mancing bersama. Ayo kita mancing. Ajak Pak Saloy kepada anak sematawayangnya. Ayo, Pak, sesekali memancing dengan Bapak. Mereka lalu mengalihkan dekat pohon belimbing untuk mencari umpan. Setelah menemukan beberapa ekor cacing, Saloy berkata kepada bapaknya, Pak, apakah umpannya sudah cukup? Cukup
begitu, Bapak juga sudah mendapatkan beberapa ekor cacing. Baik, Pak. Setelah memasukkan cacing ke dalam tempat umpan, Saloy dan Pak Saloy pun pergi menuju ke sungai untuk memancing. Tak sampai 5 menit berjalan kaki, Saloy pun tiba di tempat Pak Saloy menambatkan sampannya. Saloy langsung ambil posisi. Ia duduk di bagian ujung sampan dan Pak Saloy duduk di bagian ujung sampan lainnya. Mau kemana kita, Pak? Kita pergi saja ya, Nak. Iya, Pak. Pak Saloy mengayunkan sampannya ke hilir sungai tempatnya kemarin menyimpan pisang. Sesampainya di sana, mereka pun melempar pancing. Mereka menunggu agak lama, tetapi ikan tidak makan umpannya. Saloy, tunggu di sini ya. Bapak mau nyelam sebentar. Menyelam adalah suatu hal yang lumrah di kampung Saloy. Saloy dan teman-temannya pun sering bermain menahan nafas di air. Iya, Pak. Pak Saloy langsung terjun ke dalam sungai dan mengambil pisang yang diletakkannya di dasar sungai kemarin. Pisang itu tampak biasa, tak berubah. Tak begitu lama menunggu, Pak Saloy pun timbul dari dalam sungai dengan membawa pisang. Pak, dari mana pisang ini berasal? Bukankah pisang tumbuh di sana? Mengapa Bapak mendapatkannya dari dalam air? Di bawah ada pasar. Bapak dapat dari sana. Ayo kita makan. Pak Saloy dan Saloy lalu makan pisang untuk mengajak perut mereka yang mulai lapar. Sambil makan, Saloy berpikir, bagaimana mungkin ada pasar di dalam sungai? Benarkah ada pasar di bawah sungai, Pak? Tentu saja, pasar itu sungguh ramai. Ada penjual ikan, penjual buah, penjual beras, bahkan penjual baju dan celana. Lengkaplah. Pak Saloy ingin menguji apakah Saloy cukup penasaran atau tidak dengan ceritanya. Pasar tadi sungguh ramai. Jadi, Bapak sudah milih-milih. Daripada saya menunggu lama, akhirnya Bapak hanya membeli pisang untuk kita makan sambil mancing. Saloy berpikir, ia merasa penasaran dengan cerita bapaknya. Benarkah ada pasar bawah sungai? Akhirnya, Saloy minta izin kepada bapaknya untuk pergi ke pasar yang berada di dalam sungai. Pak, boleh saya pergi ke pasar sebentar? Boleh, itu saja boleh. Menyelamlah, ambil nafas yang panjang. Tak lupa, Pak Saloy berpesan kepada Saloy. Saloy pun mengambil nafas yang panjang. Lalu, ia pun menyelam. Tak tampak olehnya pasar itu, hanya sedikit gelap dan coklat. Tak lama kemudian, kaki Saloy tersangkut oleh lumut. Ia meronta-ronta, lepaskan diri dari pelita tersebut. Setelah berhasil melepaskan diri dari pelita tersebut, Saloy segera naik ke permukaan sungai. Napasnya tersengat-sengat dan wajahnya terlihat agak lemas. Akan tetapi, dia langsung tahu bahwa bapaknya sedang menguji dirinya. Saloy, apakah kau sampai di pasar sungai? Melihat wajah santai bapaknya, Saloy berpikir keras bagaimana dapat lulus dalam ujian. Saloy menjawab bapaknya dengan cepat. Coba, Pak. Sekarang kirimkan Pak Saloy yang terheran-heran. Bagaimana mungkin Saloy bisa menjumpai pasar yang hanya ada di dalam rekaannya? Namun dengan wajah gambar ingin mengetahui akhir dari perkara yang dibuat olehnya. Apa yang kau beli pasar? Mengapa kau kotor? Mana saya panjang, Pak?
Jika orang-orang mengetahui saya sebagai Saleh, mereka langsung mengeroyokku karena aku anak bapak. Katanya bapak mau pisang di pasar. Mengapa bapak beli pisang di pasar tanpa bayarnya tadi? Pak Saleh langsung tertawa mendengar perkataan Saleh. Benarlah kata orang-orang bahwa Saleh itu anak yang pandai dan cerdik. Maaf ya Saleh, bapak bohong ibu. Tak apa-apa pak, saya tahu bahwa bapak hanya ingin melihat saya. Pak Saleh lalu tertawa bersama-sama. Pak Saleh membersihkan badan, kaki, dan tangan Saleh dari sebagai lumut yang masih menempel. Saleh lalu bertanya kembali kepada bapaknya. Jadi sekarang bapak percaya atas petunjuk kasih Saleh? Ya, bapak percaya sekarang. Akan tetapi ingat Saleh, jangan berbangga hati. Kamu tidak boleh jadi sombong. Di atas langit selalu ada langit. Tetaplah rendah hati. Jangan cepat puas sehingga kamu akan terus belajar. Siapa? Saleh berjanji akan melaksanakan nasihat bapak. Hati mereka berdua sangat senang. Tak lama kemudian, panci mereka dimakan ikan. Saat matahari mulai condong ke barat, mereka pun pulang ke rumah. Dan terbayang wajah Mas Saleh yang merasa senang dengan hasil tangkapan mereka hari itu. Tamat. Terima kasih. Peserta dengan nomor undian